Halo guys, selamat datang kembali di konsultasi kasus hukum tentang carding dan spamming. Apa itu? Oke, saya akan menjelaskan dalam bentuk cerita hukum ya. Nah, untuk inti ceritanya adalah mengenai pencurian data kartu kredit yang digunakan seseorang untuk membelanjakan kartu kredit tanpa izin pemiliknya. Bagaimana dengan modus dugaan tindak pidananya? Simak video ini sampai dengan selesai ya, dengan tujuan agar kalian yang sedang berbisnis untuk lebih berhati-hati menggunakan kartu kredit dalam bertransaksi, sehingga video ini tidak terjadi pada kalian. Oke, kita langsung ke modus penipuannya ya. Jadi awal mula cerita ini dimulai dari keinginan Jad untuk berbelanja secara online, akan tetapi dia tidak mampu untuk membeli karena keterbatasan finansial. Akan tetapi dia mempunyai keahlian melakukan spamming dan carding dengan tujuan menggunakan kartu kredit orang lain kemudian membelanjakannya tanpa izin. Nah, kemudian singkat cerita, perbuatan yang dilakukan tersebut Jad ditangkap oleh aparat dikarenakan ada laporan informasi terkait ilegal akses penggunaan kartu kredit milik seseorang yang telah digunakan oleh Jad. Bahwa adapun modus perbuatan yang dilakukan oleh Jad yaitu sebagai berikut. Jad membuat website tiruan mirip dengan website asli dengan menggunakan hosting free domain terlebih dahulu. Kemudian setelah dia mendapatkan link website yang telah dia tiru, link tersebut disebarkan ke alamat email beberapa calon korban. Lalu apabila ada korban yang terjerat dengan memasukkan email dan password, maka secara otomatis email dan password akan masuk ke alamat email milik Jad. Kemudian setelah korban berbelanja di website online shop palsu yang telah ditiru oleh Jad, data kartu kredit milik korban akan masuk ke email milik Jad. Nah, data yang masuk ke email tersebut Jad gunakan untuk berbelanja. Guys, untuk kalian yang sedang menjadi korban sebagaimana yang terjadi pada video ini, langkah hukum yang dapat kalian tempuh salah satunya dengan laporan pidana ya. Dan untuk perbuatan yang dilakukan oleh Jad jangan ditiru dikarenakan ada ancaman pidana bagi pelakunya, karena dalam perbuatan tersebut memuat unsur-unsur pidana, yaitu sebagaimana tersebut pada pasal 30 ayat 2 junto pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Nah, pada pasal 30 di dalamnya menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Kemudian pada pasal 46 di dalamnya menjelaskan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Nah, adapun unsur pidana dari dasar hukum yang telah Sari informasikan ya, yaitu sebagai berikut. Unsur pertama adalah unsur setiap orang. Untuk unsur pertama ini pada pasal 21 Undang-Undang ITE dijelaskan ya pengertiannya bahwa orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Nah, untuk unsur setiap orang jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi pada video ini, tentu saja terduganya adalah Jad karena dia mendapatkan kartu kredit orang lain dan melakukan perbuatan menggunakan nomor kartu kredit tersebut tanpa izin. Dan juga Jad sehat secara jasmani dan rohani sehingga dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian unsur yang kedua yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Nah, untuk unsur kedua ini setiap pengertian unsur tidak Sari jelaskan ya, karena penjelasannya akan sangat panjang. Kalian bisa langsung membacanya ya di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Kita langsung ke fakta-fakta hukum yang terjadi ya pada video ini terkait dengan unsur kedua yang diduga telah dilakukan oleh Jad.
Oke, fakta pertama atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Jad yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagaimana yang telah diinformasikan di awal video, Jad telah ditangkap oleh aparat di rumahnya karena ada laporan informasi bahwa Jad diduga telah melakukan tindak pidana dengan cara mengambil data kartu kredit orang lain tanpa izin pemiliknya. Fakta kedua, Jad diduga melakukan tindak pidana carding dengan mengambil data pribadi keuangan milik orang lain untuk berbelanja di suatu website online tanpa izin dari pemiliknya. Kemudian fakta yang ketiga, Jad diduga melakukan spamming dengan menyebarkan link website tiruan yang mirip dengan web asli kepada email korban dengan tujuan korban mengirimkan data kartu kredit ke email yang telah disediakan Jad agar data pribadi tersebut dapat diambil oleh Jad. Kemudian fakta yang keempat, bahwa adapun data yang didapatkan oleh Jad dia pakai untuk diperjualbelikan kembali kepada orang lain. Lalu adapun cara Jad melakukan spamming adalah dengan membuat website tiruan yang mirip dengan website asli untuk kemudian link website tiruan disebarkan kepada calon korban. Fakta selanjutnya yang terjadi pada video ini adalah cara Jad dalam melakukan carding, yaitu dengan cara yang pertama membuat situs untuk menerima pembayaran kartu kredit korbannya. Kemudian cara selanjutnya yaitu melakukan pembelian secara online dengan menggunakan kartu kredit hasil spamming. Fakta yang ketujuh, Gar melakukan perbuatan tersebut selama 2 tahun dan adapun tujuan Jad dalam melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, begitu ya fakta-fakta hukum atas perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh Jad, sehingga atas perbuatan tersebut Jad dapat diduga telah melakukan perbuatan pidana. Oke, begitu guys, kurang lebihnya modus tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Jad. Hati-hati ya dan bijaklah dalam menggunakan kartu kredit. Jangan tergesa-gesa memberikan informasi kartu kredit, dan yang terpenting, jangan sampai kasus hukum yang dicontohkan pada video ini terjadi pada bisnis kalian. Dan untuk kalian mungkin yang menjadi korban carding dan spamming, jangan ragu untuk melangkah dengan laporan pidana, tentunya dengan fakta dan alat bukti yang benar terjadi ya. Oke, sampai jumpa di konsultasi kasus hukum selanjutnya. See ya.